Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Indrawati dengan NIM 24_015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis daya tarik konsumen toko kue Balkis di Payakumbuh dengan korespondensi analisis. Untuk latar belakang penelitian, pertumbuhan UMKM di Kota Payakumbuh, khususnya pada sektor toko kue dan roti, memicu persaingan yang ketat sehingga setiap usaha perlu memahami faktor yang mempengaruhi daya tarik konsumen. Toko kue Balkis menjadi salah satu UMKM populer, namun tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan pelanggan di tengah banyaknya pilihan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis korespondensi untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen sehingga hasilnya dapat menjadi dasar strategi peningkatan daya tarik dan acuan pada UMKM. Untuk alasan penggunaan analisis korespondensi ini dipilih karena mampu memetakan hubungan antara variabel daya tarik konsumen dengan keputusan pembelian secara sederhana dan visual. Metode ini digunakan untuk mengintegrasikan data kuesioner dan melihat keterkaitan faktor-faktor seperti lokasi, harga, pelayanan, promosi, suasana toko, hingga kepuasan konsumen. Dengan demikian, penelitian dapat mengidentifikasi atribut yang paling berpengaruh serta membandingkan posisi toko Balkis dengan pesaingnya. Untuk metode penelitian, jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Untuk sampelnya sendiri terdapat 30 konsumen toko kue Balkis yang sudah pernah belanja dan bersifat royal. Dengan menggunakan teknik sampling jenuh, pengumpulan datanya kuesioner online dengan skala Likert sederhana. Untuk kodenya 0 tidak memuaskan, 1 sama dengan memuaskan. Untuk variabelnya daya tarik konsumen, dependen, kepuasan, dan keputusan pembelian. Untuk faktor penentuan daya tarik independen 10 kategori. Yang pertama, lokasi, kualitas keragaman, harga, iklan atau promosi, persona penjualan, dan pelayanan. Dan ini terdapat data dari jurnalnya, terdapat 10 atribut dan 3 nama toko kue, yaitu toko kue Balkis, Roti Unyil, dan M&R Bakery. Dan ini hasil analisis korespondensi yang udah saya olah dari data tersebut. Di sini terdapat toko Balkis yang paling unggul itu suasana tokonya, dan untuk Roti Unyil yang paling unggul pelayanannya, dan untuk toko kue M&R Bakery yang paling unggul kualitas keberagaman sama harga. Dan ini hasil analisis korespondensi. Summary-nya terdapat nilai sigma 0,521. Dan untuk interpretasi hasil analisis korespondensinya ini termasuk grafik terakhir atau jumlah keseluruhan dari 3 toko tersebut. Dan untuk warna biru itu merupakan atribut dan warna merah itu merupakan toko kue. Dan untuk toko kue Roti Unyil dekat dengan atribut pelayanan dan kepuasan transaksi, artinya konsumen mengasosiasikan Roti Unyil dan pelayanan yang baik dan kepuasan dalam transaksi. Dan untuk toko kue M&R Bakery paling dekat dengan atribut kualitas, keberagaman, dan harga, artinya M&R Bakery lebih dikenal karena variasi produk yang beragam serta harga yang sesuai. Untuk toko kue Balkis dekat dengan atribut sifat pelayanan dan suasana toko, artinya Balkis lebih diasosiasikan dengan suasana toko yang nyaman serta keramahan pelayanan. Untuk di sini terdapat perbandingan grafik. Ini dari SPSS yang saya olah, dan sampingnya ini dari jurnal. Dan ini review terhadap jurnalnya memiliki kelebihan dari jurnal ini, yaitu membahas topik yang relevan dengan perkembangan UMKM menggunakan metode korespondensi analisis yang jelas
serta data primer dari konsumen langsung. Selain itu, penelitian membandingkan beberapa toko kue sehingga hasilnya praktis dan bermanfaat bagi pelaku usaha. Untuk ukurannya sendiri, kelemahannya terletak pada jumlah responden yang terbatas, cukupnya penelitian hanya di Payakumbuh, serta instrumen penilaian yang sederhana dengan skala 0 dan 1. Kajian teori juga masih terbatas sehingga kurang menggali aspek perilaku konsumen secara mendalam. Pelajaran yang bisa diambil, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor daya tarik konsumen berbeda pada tiap toko. Promosi pelayanan, suasana toko, dan harga menjadi penentu utama. Hal ini menegaskan pentingnya memahami karakteristik konsumen serta menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk usahanya sendiri, sebaiknya melibatkan responden lebih banyak, menggunakan skala pengukur yang lebih variatif, serta menambahkan pendekatan kualitatif. Dari sisi praktis, UMKM disarankan dioptimalkan promosi digital, inovasi produk, dan kualitas layanan agar semakin menarik konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis hasil jurnal yang saya dapatkan dengan judul jurnal Analisis Daya Tarik Konsumen Toko Kue Balkis di Payakumbuh dengan Korespondensi Analisis. Sebelum kita analisis menggunakan SPSS atau kita kelola dengan SPSS, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai atribut yang saya dapatkan dari jurnal tersebut, yaitu ada 10 atribut. Yang pertama, lokasi, kualitas, keragaman, harga, iklan promosi, persona penjualan, pelayanan yang ditawarkan, atribut fisik, sifat pelayan toko, suasana toko, kepuasan setelah bertransaksi. Dan untuk toko kuenya ada 3. Yang pertama Balkis, yang kedua Roti Unyil, yang ketiga MNR Bakery. Jadi ini terdapat skala dan baris. Untuk skala barisnya terdapat atribut yaitu 10 atribut. Dan untuk skala kolomnya terdapat toko kue yaitu 3 toko kue. Dan ini udah kita buat tabulasi data sesuai dengan atribut, sesuai dengan baris dan kolom. Untuk atributnya sendiri itu kita kasih kode 1 sampai 3 sesuai dengan kolomnya. Terus untuk toko kuenya kita kasih kode 1, 2, 3, dan untuk jumlahnya itu terdapat dari toko kue Balkis, Roti Unyil, dan MN Bakery. Kita susun ini dan sampai 10 atribut. Sebelum kita masuk ke SPSS, kita salin datanya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Kita paste with variable names. Lalu kita ke variable view. Lalu ke values-nya. Kita atributnya tadi ada 10. Untuk yang pertama, atributnya lokasi. Yang kedua, kualitas keberagaman. Harga lalu yang keempat, iklan promosi. Yang kelima, penjualan.
Untuk yang keenam, pelayanan. Yang ketujuh, atribut fisik. Kita tulis fisiknya aja. Yang kedelapan, sifat pelayanan. Sifat 9 6, 7, 8, 9 ini suasana toko. 10, kepuasan transaksi. Lalu kita pencet oke. Dan untuk toko kuenya tadi 3. Yang pertama Belgis, yang kedua roti unyil, yang ketiga NR Bakery. Oke, untuk jumlahnya kita enggak. Untuk mensure kita nominal. Nominal, ini juga nominal. Untuk jumlahnya scale. Lalu kita ke data weeks. Untuk ininya kita ganti weeks cash by, lalu ke jumlah kita taruh, lalu pencet oke. Lalu kita ke analyze, dimension reduction, terus ke korespondensi analyze. Untuk atributnya kita taruh row, untuk toko kuenya kita taruh kolom. Untuk atributnya 1 sampai 10. Dan untuk toko kuenya untuk toko kuenya 1 sampai 3. Untuk modelnya kita pencet continue, kita pencet lalu continue. Untuk plotnya kita pencet 3-3-nya, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini terdapat data korespondensi table, row profil, kolom profil, dan summary of the row points, overview kolom points, dan ini dimensionnya variabel. Mari kita ganti ininya. Sudah 0, close, membuat grafiknya, apply, lalu close. Nah, ini untuk grafik yang pertama, dan ini untuk grafik yang kedua. Langsung close. Kita mulai dari 0, lalu close. Nah, ini untuk grafik
tiganya atau hasil akhirnya. Jadi berdasarkan hasil analisis korespondensi diketahui bahwa responden menilai atribut toko kue secara berbeda pada masing-masing toko. Pada tabel korespondensi dilihat bahwa toko Balkis lebih unggul pada atribut suasana toko. Atribut suasana toko terdapat nilainya 18. Sifat pelayanannya nilainya 15 dan lokasi 14, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih banyak mengasosiasikan toko kue Balkis dengan suasana yang nyaman, pelayanannya yang baik, serta lokasi yang strategis. Sementara Roti Unyil atau toko kue Roti Unyil memperoleh skor tinggi pada atribut pelayanan, terdapat nilai 12 yang menunjukkan bahwa toko ini relatif beresepsikan kuat dalam aspek pelayanan langsung kepada konsumen. Di sisi lain, M&R Bakery cenderung lebih menonjol pada atribut kualitas keberagaman dengan nilai 12. Dan harga 12 artinya konsumen lebih menghubungkan toko ini dengan variasi produk yang lebih beragam dan harga yang relatif kompetitif. Dari hasil summary analisis diperoleh nilai Chi-square 17.031 dengan signifikan 0,51 atau lebih dari 0,05. Hal ini jadi secara statis tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel, sehingga keterkaitan antara toko kue dan atribut yang ada lebih bersifat deskriptif. Hasil ini tetap memberikan gambaran mengenai persepsi konsumen terhadap masing-masing toko. Dimensi pertama mampu menjelaskan 0,786% proporsi inersia, sedangkan inersia keduanya menjelaskan 0,214%, sehingga secara keseluruhan dua dimensi ini mampu memetakan hubungan atribut dengan toko secara cukup baik. Dan untuk langsung kita ke grafiknya aja, langsung ke total grafiknya aja ya. Jadi toko kue Roti Unyil dekat dengan atribut pelayanan dan kepuasan transaksi, artinya konsumen mengasosiasikan Roti Unyil dengan pelayanan yang baik dan kepuasan dalam transaksi. Juga berada cukup dekat dengan fisik lokasi dan iklan promosi meski tidak sedekat dua atribut utama di atas. Untuk yang kedua, toko kue M&R Bakery paling dekat dengan atribut kualitas, keberagaman, dan harga. Artinya M&R Bakery lebih dekat karena variasi produk yang beragam serta harga yang sesuai. Juga cenderung berkaitan dengan persona penjualan, meskipun posisinya agak menyebar cukup jauh, maksudnya cukup jauh lah. Untuk toko kue Balkis dekat dengan atribut sifat pelayanan dan suasana toko, artinya Balkis lebih diasosiasikan dengan suasana toko yang nyaman serta keramahan pelayanan. Tidak menonjol pada faktor harga maupun promosi. Dan untuk kesimpulannya sendiri, Roti Unyil unggul pada aspek pelayanan dan kepuasan transaksi, dan untuk M&R Bakery unggul pada harga dan kualitas keberagaman produk, dan untuk toko kue Balkis unggul pada suasana toko dan sifat pelayanan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.